Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini akan mempresentasikan mengenai kewajiban atau liabilitas. Lalu anggota kelompok kami, yang pertama ada Sofi Normala, Alvira Eka Saputri, Almeda Alifil Hapsop, dan saya sendiri Rizky Narudatul Aini, lalu ada Melina Agustin, dan yang terakhir ada Stella Erika Wahyu Primadianti. Lalu pembahasan pada topik hari ini, yang pertama ada klasifikasi liabilitas, lalu ada akuntansi atas utang wesel jangka pendek, lalu ada utang dividen, utang pajak, utang dalam mata uang asing, akuntansi pajak yang terkait dengan kewajiban. Yang pertama ada klasifikasi liabilitas. Menurut PSAK nomor 1, entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika yang pertama entitas memperkirakan akan melunasi liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal, lalu entitas memiliki liabilitas tersebut dengan tujuan utama untuk diperdagangkan, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk dilunasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan, persyaratan liabilitas yang dapat mengakibatkan diselesaikannya liabilitas tersebut dengan menerbitkan instrumen ekuitas sesuai dengan pilihan pihak lawan tidak berdampak terhadap klasifikasi liabilitas tersebut. Contoh liabilitas jangka pendek yaitu utang dagang, utang wesel. Nah, jika tidak termasuk kategori yang telah disebutkan tadi, maka disebut liabilitas jangka panjang. Contoh dari utang jangka panjang yaitu utang obligasi dan utang hipotek. Selanjutnya adalah akuntansi atas utang wesel jangka pendek. Kewajiban yang berbentuk janji tertulis dicatat sebagai utang wesel. Wesel bayar diperlukan dalam pembayaran bunga dan seringkali diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek. Dalam praktik, wesel bayar diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu wesel bayar berbunga dan wesel bayar yang didiskontokan. Wesel bayar berbunga, beban bunga akan diakui serta dicatat pada akhir periode akuntansi dan atau pada saat jatuh tempo. Asumsikan bahwa perusahaan pada tanggal 1 September 2008 menerima uang sebesar 100 juta dari bank. Dalam hal ini, perusahaan menerbitkan wesel bayar dengan tingkat suku bunga 12% per tahun. Wesel bayar akan jatuh tempo pada waktu 6 bulan sejak tanggal penerbitan. Periode akuntansi perusahaan akan berakhir pada 31 Desember. Berikut ini adalah jurnal yang akan dicatat, yakni pada tanggal 1 September 2008, kas didebet dan utang wesel dikredit, yakni sebesar 100 juta. Sedangkan pada 31 Desember 2008, yakni ada beban bunga sebesar 4 juta dan utang bunga sebesar 4 juta. Beban bunga tersebut disebut dengan bunga berjalan, yakni dapat kita hitung melalui 4 bulan dikali 12%, yaitu tingkat suku bunganya, dibagi 12 bulan dikali 100 juta. Akan dihasilkan yakni 4 juta. Pada tanggal 1 Januari 2019 dibuat jurnal pembalik, yakni utang bunga didebet dan dikreditnya yakni beban bunga sebesar 4 juta. Pada 29 Februari 2009 dibuat jurnal utang wesel 100 juta, beban bunga 6 juta, dan kas 106 juta. Selanjutnya, pada wesel bayar didiskontokan tidak menyebutkan secara spesifik besarnya tingkat suku bunga. Oleh karena itu, bunga yang ditetapkan oleh kreditor akan menjadi pengurang pada nilai nominal wesel yang diterbitkan oleh debitor. Bunga yang mengurangi nilai nominal wesel dinamakan diskonto. Kemudian kita asumsikan pada tanggal 1 September 2008, perusahaan meminjam uang sebesar 100 juta dari bank. Perusahaan menerbitkan wesel bayar dengan tingkat diskonto 12% per tahun.
Wesel bayar ini akan jatuh tempo pada jangka waktu 6 bulan. Periode akuntansi perusahaan adalah tahunan yang akan berakhir pada setiap tanggal 31 Desember. Ini adalah jurnal yang akan dicatat pada 1 September 2008, yakni kas didebet sebesar 94 juta, beban bunga didebet sebesar 6 juta, dan utang wesel 100 juta dikredit. Sedangkan pada 29 Februari 2009, utang wesel didebet sebesar 100 juta dan kas dikredit sebesar 100 juta. Selanjutnya yakni utang dividen. Pengertian, utang dividen ini dapat terjadi apabila perusahaan melakukan pembagian laba atau pembayaran kepada para pemegang saham sebagai akibat dari otorisasi Dewan Direksi atau pemegang saham. Dividen tersebut mengandung konsekuensi bagi pihak pemberi hasil untuk memotong pajak penghasilan pasal 23. Setelah perusahaan menetapkan besarnya dividen yang akan dibayarkan kepada pemegang saham, perusahaan akan mengumumkan pembayaran dividen yang menyebabkan terutangnya dividen. Selanjutnya diikuti dengan pembayaran dividen. Umumnya, dividen dibayarkan dalam jangka waktu 3 bulan, maka dividen payable dikategorikan liabilitas jangka panjang. Nah, berikut ini adalah contoh kasus dari utang dividen. Pada tanggal 15 Desember 2016, dividen kepada pemegang saham sebesar 20 juta. Maka ayat yang disusun yakni pertama, saat pengumuman, yakni laba ditahan sebesar 23 juta, utang dividen 20 juta, dan PPh pasal 23 terutangnya 3 juta. Lalu yang kedua pada saat pembayaran dividen. Maka utang dividen didebet 20 juta, lalu ada kas dan bank dikredit sebesar 20 juta. Selanjutnya yang ketiga saat penyetoran PPh pasal 23. Untuk di debitnya yakni PPh pasal 23 terutang sebesar 3 juta dan dikredit ada kas dan bank sebesar 3 juta. Yang berikutnya utang pajak. Utang pajak menunjukkan liabilitas perpajakan yang belum dilunasi pada posisi akhir periode laporan. Sesuai dengan ketentuan perpajakan, pajak terutang yang harus dibayar sendiri atau terutang pajak sebagai akibat pemotongan atau pemungutan pajak harus disetorkan ke kas negara dalam batas waktu yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Timbulnya utang pajak. Utang pajak menurut paham formil ditimbulkan karena perbuatan fiskus, yakni menerbitkan SKP. Secara ekstrim, seseorang tidak mempunyai kewajiban membayar pajak penghasilan atau pendapatannya jika fiskus belum menerbitkan SKP. Yang berikutnya, menurut paham material, utang pajak timbul karena terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang diisyaratkan dalam undang-undang. Timbulnya utang pajak menurut paham material secara sederhana dapat dikatakan karena undang-undang atau karena Tatbestand. Baik, selanjutnya yaitu utang mata uang asing. Untuk utang mata uang asing, masalah utang dalam mata uang asing ini berkaitan dengan pencatatan yang dilakukan saat asas sesuai dengan nilai kurs yang berlaku pada saat transaksi. Besarnya utang dalam mata uang asing dibukukan ke dalam uang rupiah dengan menggunakan nilai kurs akan menimbulkan selisih kurs yang dihitung dalam laba rugi pada saat pelunasan. Ketentuan pajak mengatur masalah pencatatan tersebut berkenaan. Baik, untuk yang selanjutnya adalah akuntansi pajak yang terkait dengan kewajiban.
Nah, jadi dalam akuntansi perpajakan kewajiban di sini dibagi menjadi dua, yakni ada kewajiban lancar dan juga ada kewajiban tidak lancar. Nah, untuk kewajiban lancar sendiri ini terdiri dari utang bank, utang usaha, utang pajak, yang mana di sini utang pajak ini terdiri dari PPh 21, PPh 23 itu ada dividen, bunga, royalti, hadiah, dan sewa, lalu ada PPh 26 dan PPN keluaran. Lalu juga kewajiban lancar ini terdapat utang wesel dan juga utang wesel. Lalu untuk kewajiban tidak lancar itu ada utang obligasi dan juga utang hipotek. Nah, ini adalah contoh perhitungan akuntansi pajak terkait kewajiban. Nah, di sini disebutkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2013, perusahaan melakukan pembelian barang dagang sebesar 10 juta rupiah dan utang tersebut akan dilunasi pada tanggal 28 Februari 2013. Nah, jadi di sini ada jurnal untuk akuntansi yang komersial dan juga jurnal akuntansi yang pajak. Untuk yang sebelah kiri ini adalah jurnal akuntansi. Jadi pada tanggal 31 Januari itu ditulis pembelian di debit dan utang usaha di kredit, yaitu sebesar 10 juta. Dan pada saat nanti pelunasan di tanggal 28 Februari itu ditulis untuk utang usaha itu debit dan pada kas di kredit, yaitu sebesar 10 juta. Sedangkan pada jurnal akuntansi pajak, pembelian di sini di debit 10 juta rupiah, lalu terdapat pajak masukan yang mana itu sebesar 10% dikali dengan 10 juta rupiah. Jadi di sini debit 1 juta rupiah dan utang usahanya kredit 11 juta rupiah. Lalu pada tanggal 28 Februari 2013, utang usaha di debit dan kas di kredit, yaitu sebesar 11 juta rupiah. Nah, selanjutnya ini ada contoh lagi, yaitu PT RIS menjual obligasi nilai dengan nominal 300 juta rupiah dengan bunganya 20% per tahun kepada PT Smith seharga 320 juta rupiah. Nah, PPh atas premium obligasi sebesar 20 juta rupiah itu terhutang PPh pasal 4 ayat 2, yaitu sebesar 15%. Nah, untuk jurnalnya, untuk jurnal akuntansi pada saat diterbitkan itu ditulis kas itu sebesar 320 juta, lalu untuk utang obligasinya sebesar 300 juta, lalu untuk premium obligasinya itu dikredit sebesar 20 juta. Nah, pada saat pembayaran ini itu di debit 60 juta rupiah. Nah, 60 juta rupiah ini didapat dari 300 juta rupiah dikalikan 20%. Jadi untuk biaya bunga obligasi debit, kasnya kredit sebesar 60 juta. Lalu untuk saat pelunasan itu utang obligasi di debit dan kas di kredit sebesar 300 juta rupiah. Lalu di jurnal akuntansi pajak di sini tadi kan terdapat dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 15%. Jadi untuk kas itu 317 dan PPh pasal 4 ayat 2 itu 3 juta. 3 juta ini didapat dari mana? Itu didapat dari 15% dikali 20 juta rupiah. Nah, untuk utang obligasinya itu dikredit 300 juta dan premium obligasinya itu juga dikredit sebesar 20 juta. Nah, untuk pembayarannya ini di sini biaya bunga obligasi debit 60 juta rupiah dan terkena utang PPh 23. Jadi 60 juta rupiah dikali 15% itu sebesar 9 juta. Ditulis di kredit, lalu kasnya kredit 51 juta rupiah. Lalu pada saat pelunasan itu utang obligasi debit dan kasnya kredit sebesar 300 juta rupiah. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Jika dari teman-teman nanti ada yang ditanyakan, bisa
menuliskan di kolom diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.